Nah, kalau misalkan tamunya datang udah bawa istri, gimana yo? Nah, ya udah mereka bisa nyesuain atau diskusi kalau mereka mau tukeran istri aja gitu loh untuk malam itu. Hai guys, jadi gini, lo kebayang nggak? Bayangin lo lagi datang ke rumah temen lo, terus ditawarin makanan, minuman, terus tiba-tiba ditawarin tidur sama istrinya. Tapi jangan seneng dulu nih, karena istrinya itu nggak pernah mandi dari lahir. Dilema kan lo? Nah, kira-kira gimana tuh, lo bakal terima atau tolak? Penasaran kan ini di mana ya? Yuk, langsung aja kita bahas. Di Tabu. Fakta budaya. Fakta dan budaya enggak fakta hari Rabu, cuman kayaknya nggak diupload hari Rabu juga sih. Sekarang kita menuju ke Afrika, tepatnya di daerah Kunene. Nih ya, walaupun pemandangan di sini indah banget, tapi daerah Kunene ini punya iklim yang bisa dibilang ekstrim. Jadi iklimnya itu semi kering gitu, dengan curah hujan yang rendah banget. Jadi musim kemarau itu bisa berlangsung lama banget. Dan daerah ini sering banget tuh mengalami kekeringan yang ngebuat sumber daya air jadi sangat amat terbatas. Daerah ini bisa dibilang salah satu tempat terkeras untuk hidup di Afrika. Kunene ini kondisinya kayak yang lo lihat, pegunungan berbatu, padang pasir, dan tanahnya juga nggak subur banget. Kondisi ini bikin pertanian susah dilakuin. Jadi masyarakat di sini harus bergantung sama peternakan buat bertahan hidup. Nah, di Kunene ini ada suku yang namanya suku Himba. Suku Himba dikenal dengan kulit merah yang mencolok, dan kalau ceweknya itu dikenal dengan rambut yang keren gitu. Jadi rambutnya ditutupin pakai tanah merah gitu. Ini baru pertama kali nih gue liat begini. Kalau misalkan lu ya pulang nih zaman kecil, pulang ke rumah dengan keadaan kayak gini, fix banget bakal digebuk sama emak ya pasti. Tapi kalau misalkan di suku Himba ini, ya orangnya hampir semuanya kayak gitu. Suku Himba ini hidupnya kayak semi permanen gitu dan sangat terhubung dengan tanah. Jadi hidup mereka itu berpindah-pindah buat nyari sumber daya alam. Makanya ya tempat mereka tinggal itu agak susah ya ketemu sumber daya alam. Jadi mereka itu tinggal dalam kelompok kecil yang disebut kral, yang terdiri dari beberapa keluarga. Dan mereka hidupnya itu mandiri dan cuma bergantung satu sama lain aja. Tapi jangan salah, mereka ini adalah orang-orang yang bisa dibilang tangguh dan mampu bertahan di salah satu lingkungan paling keras di Afrika. Nah, lu bayangin aja udah lingkungan keras di Afrika pula. Biasanya nih, mereka hidup dari peternakan. Sapi itu udah kayak jantung kehidupan mereka. Bukan sebagai sumber makanan aja, sapi juga dianggap sebagai simbol kekayaan dan status. Kayak sapi, domba, dan kambing jadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka. Binatang-binatang tersebut juga dipakai di berbagai upacara sosial dan ritual mereka. Struktur sosial suku Himba ini lumayan unik gitu. Jadi mereka masing-masing itu punya 2 keluarga besar. Kalau kita kan satu ya, kalau mereka tuh punya 2 gitu. Tujuannya buat apa? Tujuannya biar mereka bisa bertahan hidup. Karena tadi yang seperti gue bilang itu mereka hidup di tempat yang cukup ekstrem lingkungannya dan cuacanya di sana juga gak bersahabat. Jadi dengan sistem 2 keluarga besar ini, suku Himba ini bisa dapat dukungan lebih banyak. Jadi kalau misalkan ada masalah kayak misalkan kekeringan atau mereka kekurangan air atau kekurangan makanan, ya mereka bisa saling berbagi makanan dan air dari 2 keluarga gitu. Kalau satu keluarga aja kan takutnya keluarga yang itu nggak ada gitu lah, takutnya nggak cukup. Jadi mereka punya lebih banyak orang untuk diajak kerja sama. Nah, ada satu hal yang unik nih dari suku Himba ini, yaitu mereka nggak pernah mandi.
Mereka itu gak pernah mandi pakai air seperti yang tadi gue bilang. Jadi karena daerah Kunene yang jadi tempat tinggal suku Himba ini adalah wilayah yang kering dan sering banget ngalamin kekeringan, dan juga sumber air juga kan sangat amat terbatas di sini. Jadi menggunakan air buat mandi secara rutin itu ya mereka pikir itu tuh nggak praktis. Mereka tuh harus ngehemat air buat kebutuhan yang lebih penting. Contohnya kayak minum dan ngasih minum buat ternak-ternak mereka. Nah, sebagai gantinya, suku Himba ini menggunakan campuran mentega. Campuran ini berfungsi sebagai pengganti sabun dan air. Nah, mentega itu fungsinya tuh kayak pengganti air, yaitu menjaga kelembapan kulit dan melindungi dari sinar matahari yang keras. Kayak mentega tuh. Dan sementara tanah merah itu punya sifat antiseptik sebenarnya yang membantu menjaga kebersihan kulit mereka. Jadi kayak menteganya itu air dan tanahnya itu sabun. Makasih, enggak dulu. Pasti pada bingung kan, kok pakai mentega itu berarti kan mentega banyak banget dipakai gitu kalau buat jadi pengganti air. Terus belinya di mana? Nah, jangan salah nih, mereka itu buat sendiri, gengs. Jadi gini, seperti yang tadi gue bilang juga, kalau mereka ini kan piara ternak ya. Jadi kayak sapi-sapi itu kan mereka punya ada banyak gitu loh. Nah, sapi itu kan merupakan sumber utama susu. Nah, susu sapi ini adalah bahan dasar buat bikin mentega. Jadi susu yang diperoleh dari sapi-sapi yang mereka piara itu diproses dengan cara dikocok atau diaduk secara manual gitu ya. Proses ini dilakukan sampai lemak dan susu ini terpisah dari cairan dan menghasilkan mentega. Pas udah selesai ya mentega ini nggak dipakai buat kebersihan pribadi aja, bukan buat cuman mandi aja, tapi dipakai juga buat masak dan juga sebagai bahan dalam berbagai ritual dan upacara. Tuh, dan juga dengan cara kedua mereka mandi pakai apa? Mereka mandi pakai asap. Caranya, jadi mereka tuh taruh bara api gitu yang nyala di atas batu datar atau di atas alas yang tahan panas lainnya. Habis itu mereka taruh tuh sedikit resin tanaman dari pohon yang namanya komifora, sama tanaman kering kayak rumput, daun kering gitu, atau serutan-serutan kayu di atas bara api itu biar makin menghasilkan asap yang banyak. Nah, setelah udah nyala tuh airnya, udah nyala tuh apinya, ya kan, udah asapnya tuh terbentuk, mereka akan berdiri di bakal apa ya, ngongkong gitu loh bahasanya, atau berdiri atau duduk di dekat sumber asap tersebut. Habis itu diarahin tuh ke dua kaki mereka, ke selangkangan mereka. Habis itu langsung tuh diangkat, dia kan diarah-arahin ke ketek gitu. Habis itu ke rambut. Pokoknya jadi asap yang dihasilkan ini punya sifat antiseptik juga, yang ngebantu ngebunuh kuman dan menjaga kebersihan kulit mereka. Selain itu, karena mereka pakai resin dari pohon komifora yang dikenal menghasilkan wangi yang aromatik. Jadi ya karena mereka mandi pakai asap itu, jadi mereka beneran wangi. Jadi gini loh, dan sebenarnya tuh mereka itu mandi pakai air itu cuman sekali seumur hidup aja, yaitu di saat mereka mau menikah. Praktek ini juga merupakan bagian dari tradisi dan budaya mereka yang udah berlangsung selama berabad-abad. Jadi suku ini sangat amat menghargai adat istiadat mereka yang udah turun-temurun selama berabad-abad. Termasuk juga adat yang namanya Okujepisa Omukazendu, yang artinya berbagi istri. Oke, ya kan, jadi kan tadi kita udah ngomongin kalau misalkan orang-orang di sini itu termasuk wanitanya itu nggak pada mandi ya. Sekarang kita ngomongin adat mereka yang namanya Okujepisa Omukazendu. Itu tradisi kuno yang bikin pria nawarin istri mereka kepada tamu-tamu rumah mereka, kepada pengunjung pria lainnya sebagai tanda keramahan. Nah, tradisi ini udah ada di ratusan tahun, di mana tamu pria bisa berbagi istri dengan tuan rumah. Jadi kalau misalkan ada tamu nginep, si suami biasanya tidur di tempat lain dan tamunya itu tidurnya sama
istrinya, istri tuan rumahnya. Nah, kalau nggak ada kamar lain di kamar itu gimana gitu? Kalau misalkan rumah mereka cuma ada satu kamar gimana? Ya suaminya mau nggak mau harus tidur di luar. Nah, kalau misalkan tamunya datang udah bawa istri, gimana ya? Nah, ya udah, mereka bisa nyesuain atau diskusi kalau mereka mau tukeran istri aja gitu loh untuk malam itu. Oh yeah. Tujuan utama dari praktek ini adalah untuk memperkuat hubungan antar pria dan untuk membangun aliansi dan untuk menciptakan rasa saling menghormati di antara mereka. Jadi praktek ini nggak sembarang dilakuin sama siapa aja gitu. Dan yang pasti partisipasi yang melakukan praktek Okujepisa Omuka Zendu ini cuman terjadi di antara anggota suku Himba yang saling mengenal dan menghormati aja. Jadi nggak bisa tuh buat sama orang-orang asing gitu loh. Dan ini menunjukkan bahwa hubungan yang kuat dan saling percaya adalah syarat untuk terlibat dalam praktek ini. Dan menurut mereka berbagi istri itu bisa membantu menghindari konflik yang mungkin timbul akibat hubungan di luar nikah. Nah jadi gini ya, gue jelasin nih. Misalnya kalau ada dari mereka yang udah nikah abis itu selingkuh, nah nanti kan jadinya cemburu ya kan. Dari cemburu itu kan akhirnya datang perselisihan dan juga konflik. Nah ujungnya ya bisa terjadi ketegangan atau masalah di antara pria itu dan suami wanita tersebut. Nah untuk menghindari masalah ini, suku Himba ini mikir gimana ya gitu caranya biar nggak ada ketegangan tersebut gitu ya. Nah ya udah gini aja, gimana kalau kita berbagi istri kita aja, since sharing is caring gitu. Ini berarti kalau seorang pria nawarin istrinya kepada pria lain, ya mereka semua setuju dan saling menghormati. Nah, kan dengan cara ini nggak ada nih yang merasa cemburu atau marah karena semua orang tahu dan setuju dengan situasi tersebut. Nah, dan ini membantu menjaga hubungan yang baik antara pria-pria di komunitas tersebut gitu, dengan ya berbagi istri. Ya itu kata mereka sih mungkin mikirnya gitu. Nah pria-pria di suku Himba bisa karena ini jadi lebih terbuka antara satu sama lain. Jadi mereka saling menghormati dan ngerasa gak punya hak atas wanita tersebut. Dan ini juga ngebantu mereka buat kerjasama dan menjaga harmoni atau kedamaian dalam komunitas mereka. Jadi karena berbagi istri itu, semua orang bisa hidup dengan lebih baik tanpa konflik. Nih ya, jadi kalau misalkan gue bilang, ya ini kayak salah satu cara mereka untuk bertahan hidup kali ya, untuk survive, yaitu dengan menghindari konflik. Karena kan kondisi tempat kehidupan mereka kan ya nggak bisa diprediksi gitu loh, terutama dalam menghadapi tantangan lingkungan alam, belum lagi dengan periode kekeringan yang panjang dan nggak bisa ditebak. Jadi apapun mereka lakukan asalkan nggak kehilangan bantuan di saat mereka kesusahan. Ini Anabel gue aja sih gitu. Dan dengan cara mereka berbagi istri, dengan cara mereka punya 2 keluarga besar, itu kan sebenarnya tujuannya satu ya, biar kalau pas susah ada yang ngebantu gitu. Nah terus gimana nih menurut lo? Kalau misalkan lo mau nggak berbagi istri? Yaudah deh, gitu aja updatean aku untuk hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. And see you guys in the next episode. Dadah!